Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reda Mawarni. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana menggunakan aplikasi Stata untuk mengolah data. Nah, adapun data-data yang sudah saya siapkan adalah data cross section, time series, dan juga panel. Nah, untuk aplikasi Stata sendiri, jika data langsung dikopikan ke dalam aplikasi ini, maka otomatis akan dibaca sebagai data cross section. Maka dari itu kita harus men-setting terlebih dahulu jikalau data yang kita gunakan adalah data time series ataupun data panel. Nah, ini saya akan menunjukkan bagaimana cara men-setting data tersebut. Nah, pertama kita harus siapkan data yang akan kita olah dari data time series dan juga data panel. Nah, selanjutnya kita buka aplikasi pengolah datanya Stata, klik data editor, kopikan file yang mau diolah, data yang mau diolah. Udah dikopi, kopikan, selanjutnya pastekan ke dalam data editornya. Terus pilih treat first row as variable names. Di sini bermaksud bahwa baris pertama itu dibaca sebagai nama variabel. Nah, udah selesai kita ini, kan ini langsung dibaca sebagai data cross section. Untuk itu kita harus set dulu. Nah, langkah pertama kita tidak boleh ngacau variabel yang ada di sini. Jadi kita buat variabel baru untuk insertnya. Pertama-tama kita tulis dulu di command-nya ini generate tahun sama dengan OBS. Nah, ini berarti kita buat variabel baru yang namanya tahun. Datanya itu sama dengan yang data OBS atau observasinya. Klik enter. Kita lihat di data ininya. Tuh, udah ada masuk data baru. Namanya data tahunnya udah ada masuk. Nah, selanjutnya kita format di bagian tahunnya nih. Klik tahunnya, terus klik format. Ini ada titik 3, ini diklik. Nah, karena berhubung ini adalah data tahunan, maka pilih annual years. Terus oke. Udah, kita format. Udah terformat. Nah, selanjutnya setelah diformat kita harus setting dulu. Tidak cukup hanya diformat. Nah, maka kita harus setting. Cara setnya adalah klik statistik. Pilih datanya itu kan data time series. Jadi pilih time series. Setup and utilities. Baru declare. Kita pilih type variabelnya. Itu kan tahun. Pilih tahun. Dan ini yearly. Maka submit. Submit atau oke itu bisa sama saja ya. Nah, setelah di set maka datanya sudah bisa diolah. Nah, cara ngolahnya kita bisa, saya tunjukkan cara olahnya ya. Mungkin di sini bisa saya tunjukkan cara ngolahnya. Cara ngolahnya tuh kita buka di statistik. Selanjutnya pilih time series. Terus uji stasioner karena ini data panel, data time series. Terus pilih ini augmented degree. Variabelnya kita masukkan variabel prestasi misalnya. Klik ini dan juga ini. Submit. Nah, udah keluar. Ini data yang diolah dari data panel, data time series ini udah bisa diolah, ini keluar hasilnya. Nah, inilah cara setting dan cara ngolah. Ini hanya gambaran cara mengolahnya ya dari data time series. Nah, kalau seandainya data time seriesnya itu kuartalan juga bisa diolah, juga bisa kita olah. Tapi harus disetting dulu. Nah, caranya saya akan clearkan dulu ini. Clear ini dia jadi sebagai buka lembaran baru atau pembatas gitu ya. Ya. Buka data editor atau buka filenya dulu boleh, bebas.
cari file yang akan kita masukkan ke dalam pengolah data, kita kopikan, buka data editornya, paste datanya, pastekan. Masih pilih yang sama, treat first row. Nah, ini kan warna merah. Kalau dia warna merah itu berarti dia tidak bisa diolah, karena yang dibacanya itu berupa karakter, bukan angka. Jadi stata itu biasanya bacanya itu berupa angka. Nah, cara untuk mengubah ini jadi angka, itu adalah dengan menambah variabel barunya. Nah, dengan cara kita ketik di sini nih, command ini. Maaf. Kita klik data. Create or change data. Create new variable. Variable name-nya tuh kuartal. Terus udah itu kita create ini, pilih function date and time. Karena datanya quarter, maka kita pilih quarterly nih. Ya, kita ketikkan di sini quarterly dalam kurung OBS atau observasi dalam kurung koma tanda petik YK itu year quarter, tanda petik lagi baru tutup kurung. Oke. Udah, kita submit. Maka dia akan muncul variabel baru kuartal. Nah, karena berhubung ininya udah muncul, jadi kita bisa format. Kita format dulu bagian kuartalnya. Kita klik format. Kita pilih quarterly. Oke. Udah di format tuh, berubah kan, jadi dia ngikut dengan yang ini sama, cuman bedanya ini udah berubah jadi warna hitam, berarti dia udah bisa baca data yang ini. Nah, kayak gitu. Jadi yang warna merah ini udah tidak dipakai, yang dibaca itu data yang warna hitam. Nah, selanjutnya kita coba setting statistik, time series, setup. Cara settingnya masih sama ya, terus declare, time variabelnya kuartal, kita pilih yang quarterly, submit. Nah, selesai. Ini udah di-set, tinggal diolah sama kayak kita sesuai apa yang kita inginkan, kayak yang di awal tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kalau misalnya data time series itu kan harus data kuartal itu kan harus berurutan. Nah, kalau seandainya dia ada datanya yang hilang, ini coba kita hilangkan dua data ini ya. Blok, klik kanan, terus data, baru drop selected data. Yes. Nah, ini kan udah hilang nih. Q1, Q2, Q3, Q4-nya hilang kan? Langsung Q1, Q2 lagi. Coba, ini masih tidak bisa diolah karena datanya tidak berurutan. Nah, cara ngembaliinnya kita klik di sini statistik. Terus udah kita klik statistik, pilih time series. Selanjutnya pilih setup analytics, fill in gaps in time variable. Boleh pilih ini, boleh ini. Saya pilih yang ini aja ya. Submit. Udah kita lihat datanya. Apakah datanya sudah kembali? Tada, tuh kan sudah kembali. Dia bukan mengembalikan data, hanya mengembalikan urutannya supaya datanya bisa diolah. Datanya memang tidak kembali, cuman datanya tuh kembali urutannya. Selanjutnya kita masuk ke data panel.
Nah, untuk mengolah data panel, ini jangan lupa di-clearkan dulu, biar bisa buka lembaran barunya. Oke. Clear, kita buka data panelnya. Kita siapkan juga data panel yang ada di Excel. Kita udah siapin data panelnya yang ada country. Nah, data panel itu kan banyak tahun, banyak tempat. Jadi ada juga tempatnya, country-nya. Kita kopikan. Terus kita pastekan ke dalam data editornya. Nih, data editornya udah kita clear kan, jadi dia hilang. Masih pilih yang sama ya. Nah, setelah ini kan datanya kan karakter, jadi dia nggak bisa bacanya. Oleh dari itu kita harus setting dulu ini ya. Pertamanya tuh kita buat variabel baru dulu, kayak biasa, generate tahun sama dengan OBS. Kita buat variabel tahun. Oke. Selanjutnya kita buat kita format dulu tahunnya. Kita format tahunnya. Kita pilih yang annual years. Oke. Udah di format. Terus kita buat variabel lagi, namanya variabel cross section. Karena ini kan cross sectionnya nih merah, nggak bisa dibaca kan, sistem nggak bisa bacanya, jadi kita buat variabel baru. Oke. Generate CS, karena kita belum tahu mau disamakan dengan yang mana. Nanti kalau disamakan itu dia bisa merah lagi, jadi kita pakai titik aja. Oke, kita lihat di data editornya. Tuh, kan muncul kan titik. Nah, setelah Nah, setelah muncul titik di sini, kita akan ganti titik ini dengan angka 1 2 3 1 4 5 kayak gitu. Caranya, kita klik di command ini, replace 1 sama dengan replace CS sama dengan 1 if country sama dengan A. Jadi seluruh kota yang A namanya tuh itu akan diganti dengan 1. Jadi yang B itu 2, yang C 3 kayak gitu dan seterusnya. Enter. Kita lihat di data editornya. Yang A udah berganti jadi 1 semua kan? Nah, kita ulang lagi kayak gitu sampailah kota yang E. Oke, replace CS sama dengan 1 if sama dengan 2 if country sama dengan tanda petik B. Kita biar nggak banyak nulis, kita copy aja nih ya. Oke. Pastekan. Kita tinggal ganti huruf angkanya dan hurufnya. Pastekan tadi 4 D 5E Nah, kita bisa lihat di data editornya. Tada, sudah berganti semuanya. Nah, kalau udah ganti kayak gini, maka kita bisa set dengan cara sama. Statistik kalau di dalam data itu panel itu longitudinal ya, atau panel ini setup declare. Panelnya nih kita pilih CS. Per sectionnya, time-nya
Jangan lupa tahun ya. Pilih year. Oke. Submit. Selesai. Sudah di set. Nah, kalau sudah set begini, maka dia bisa diolah. Nah, cara ngolahnya coba ya kita beritahu sedikit cara mengolahnya. Statistik, panel, mana nih? Nah, terus linear, karena kita mau coba linear ya, linear regresi, dependent variabelnya, apa ya? Asumsi lah ya. Dependentnya investasi aja lah. Ininya konsumsi misalnya. Langsung submit. Tada, keluar hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Hasil yang digunakan. Tinggal digunakan dalam penelitian. Setelah itu udah. Begitulah cara men-setting data panel, cross section maupun time series. Nah, setelah ini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk melakukan uji asumsi klasiknya seperti multiko, autokorelasi atau autokorelasi atau apa satu lagi itu ya, heteroskedastisitas. Jadi biar ini ada backupnya, kita bisa juga ini. Nah, kita bisa masukkan ke sini, copy semuanya. Klik ini do file editor nih, biar lebih jelas. New do file editor, kita pastikan. Nah, ini sebagai backupnya, bisa di print. Tada, bisa di print. Oke. Jadi untuk biar bisa masuk ke tahap selanjutnya itu uji asumsi klasik, kita keluarkan ya ini ya supaya nggak bingung. Kita tutup aja. Nah, kita juga pakai beberapa data tambahan. Tutup, kita buka baru. Nah, pertama uji asumsi klasik itu data cross section yang bakal kita bukan ini sebenarnya saya punya ini data panel data time series, cuman anggaplah ini data cross section karena saya tidak setting lagi. Kita kopikan, buka datanya. Oke, paste. Terus pilih. Nah, ini dia. Ini pertumbuhan ekonomi, konsumsi, PDRB, investasi variabelnya ya. Ada 20. Nah, terus selanjutnya kita setting, dulu kita langsung olah statistik. Kita mau olah pakai apa nih? Linear ya coba ya, linear regression. Oke, dependennya kita taruh ini ya, ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Independennya selain pertumbuhan ekonomi itu. Nah, 3 butir ini. Oke. Submit. Ada. Nah, ini kalau ini kita bisa lihat data itu berpengaruh atau enggak. Ini bisa kita lihat dari ininya. Nih, yang berpengaruh itu PDRB yang berpengaruh ya, sedangkan investasi konsumsi itu tidak berpengaruh. Selanjutnya kita rekap dulu supaya tidak hilang, supaya bisa di print. Bisa kita window, bisa juga langsung klik ini, bisa kita klik ini aja langsung ya. Apa nih? Kita tulis judulnya dulu, regresi cross section. Kita kopikan. Enter itu. Kita pastekan. Oke, dah.
Sudah selesai. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menguji asumsi closed dengan cara statistik, linear model, diagnostik, terus specification test. Nah, ini kita pilih yang hetero dulu ya. Ini kan ada macam-macam, ada Fifth, ada Durbin-Watson, macam-macam. Jadi kita pilih hetero dulu pertama. Hetero, terus ininya ada Bruce-Pagan, R-square, statistik. Jadi kita pakai, nanti kita coba satu-satu, kita pakai yang Bruce-Pagan dulu. Langsung submit. Nah, ini bisa dilihat kalau probabilitas lebih besar chi-square ini kalau ini lebih besar daripada alpha ini kita pakai 0,05, itu maka dia tuh kalau dia lebih besar maka H0 diterima. H0 itu constant variance. Nah, karena ini lebih besar jadinya H0 itu diterima. Nah, selanjutnya kita coba pakai yang lain ya, pakai yang R-square, submit. Ini juga lebih besar ya, berarti tidak terjadi hetero. Selanjutnya kita coba pakai yang F statistik, submit. Ini juga lebih besar daripada alfanya ya, itu tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, udah selesai, udah kita bisa rekap lagi dari kayak tadi dari awal. Udah selesai kita lakukan ujinya ini yang hetero. Kita rekap dulu ya. Bentar. Tulis di sini uji heteroskedastisitas. Kopikan. Buka lagi. Paste. Nah. Setelah ini kita bisa lanjutkan lagi dengan beberapa yang tadi yang segala Fifth kayak Durbin-Watson itu ya. Kita buka statistik, caranya sama, linear diagnostik. Nah, coba kita buka yang Fifth. Kita coba yang Fifth. Kita coba yang multico-nya submit. Nah, ini dia muncul. Kalau PIF-nya nih lebih kurang dari 10, maka dia tidak terjadi multico. Jadi kalau lebih dari 10, maka itu terjadi multico. Oke. Selanjutnya kita coba yang DW-nya. Nah, DW-nya tuh ada tulisan time series only. Jadi ini DW-nya hanya untuk data time series aja. Jadi kalau misalnya data procession itu tidak perlu diuji DW atau autokorelasi. Oke. Udah, sampai sini aja. Terus jangan lupa ini juga di kopikan ya guys. Kopikan di dalam data di dalam ini backup-nya. Salah. Oke, kopikan dalam ini. Uji multicollinearitas. Oke. Nah. Selanjutnya kita pakai data time series ya. Ini kan data cross section. Nah, untuk data time series ini kita buka dulu backupnya supaya kita bisa masukin datanya nanti. Backupnya tadi kita buka regresi time series. Nah, sip.
Pertama kita klik di command dulu kayak awal tadi caranya ya. Klik generate tahun sama dengan OBS. Setelah itu jangan lupa di format bagian tahunnya. Klik format. Oke. Pilih annual. Oke. Udah di format. Setelah ini kita setting dengan cara kayak biasa, statistik, time series, set up, declare. Time variabelnya tahun, yearly, submit, udah di set. Setelah di set kita bisa langsung olah datanya karena udah di set sebagai data time series, jadi kita bisa langsung olah pakai yang ini. Supaya enggak itu kita kopikan dulu ya, biar enggak hilang. Yang tadi. Udah. Selanjutnya kita coba olah statistik, linear regression, kok nggak mau linear regression. Oke. Langsung ini aja ya. Nah, kita coba pakai yang hetero dulu. Kita brush pagan. Kita coba yang ini. Brush yang only time series. Oke. Submit. Ada. Udah keluar ya datanya, bisa kan? Bisa dipakai. Data yang ini. Nah, selanjutnya kita pakai, setelah ini kita pakai yang Durbin Watson yang untuk hanya data time series ya, kita submit. DW-nya juga bisa ya, keluar ya, 2,061. Untuk DW kalau mendekati 2 berarti dia tidak ada autokorelasi. Berarti ini kan mendekati 2 nih, 2, berarti ini tidak terjadi autokorelasi. Nah, selanjutnya kita pakai PIV dulu ya guys. PIP, PIF, kita submit. Nah, juga bisa. Selanjutnya kita ke ini, hetero uji heteroskedastisitas. Terus pagan. Dulu ya, langsung submit. Kita lihat bahwa ininya melebihi 0,05, berarti tidak ada hetero, tidak terjadi hetero. Kita NR square-nya, submit. Juga lebih dari 0,05, berarti tidak terjadi hetero. Selanjutnya statistik, submit. Sama juga ya, berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Udah tadi autokorelasi juga udah.
autokorelasi, heteroskedastisitas, sama multiple tadi udah kita coba ya pakai ini. Dan semuanya tuh bisa ya menggunakan aplikasi, menggunakan data ini, data panel ini. Data time seriesnya bisa kan? Kayaknya kita backup dulu ya datanya ya. Dari ini. Kita kopikan dulu. Namanya regresi time series. Oke. Begitulah cara ngolahnya untuk asumsi data time series. Sekarang kita masuk ke data panel. Nah, data panel kita clear dulu ya, karena kita akan pakai data yang berbeda. Jadi kita clear dulu, kita masukkan data yang udah kita siapin. Ini dia yang ada country-nya. Datanya sama, cuma beda country-nya aja. Pastekan, mana ini? Pastekan dalam ini, data editor. Trade for sale. Nih. Dah. Lihat country-nya akan kayak data yang awal tadi kita coba backup dulu ya. Kita buat tempat backup-nya dulu. Oke. Namanya regresi panel. Ya. Selanjutnya kita clear, udah dikopikan, terus kita buat variabelnya dulu. Kayak yang di awal. Bentar. Kita buat variabel baru namanya variabel tahun. Kita format tahunnya. Kita buat variabel baru, kita format dulu tahunnya. Nggak usah diformat dulu lah. Kita buat variabel barunya ya. Cara buat variabel yang baru ini, klik data editor, data, create change or data, create new variable. Nah, nama variabelnya nih kita buat CS itu sebagai cross section. Terus ininya cross section, terus spesifiknya 1, ini 1. If-nya nih kita buat variabel country sama dengan A. Oke. Submit. Kita lihat. Tada. Nah, udah bisa berubah kan? Jadi setiap kota A dia berubah jadi angka 1. Sebenarnya sama kayak cara yang pertama tadi, cuman ini kita pakai menu, bukan pakai tulis. Sebenarnya pakai tulis juga bisa. Nah, untuk data selanjutnya kita ganti juga, kliknya agak beda. Klik ini, terus change. Variabelnya kita pilih CS. New content. 1. If. Kliknya variabel country, masukkan di sini country
sama dengan B. Oh 2S sebenarnya tadi ya salah. Kita salah nih guys. Kita ambil dulu sini. Dalam bentar ya. Nah ini seharusnya 2 nih. Karena itu kan B. Jadi 2. Create variabel country dengan B. Oke. Nah. Terus ganti berubah kan? Ganti yang ketiga. 3 if C submit. Terus ganti 4 D submit. Terus ganti 5 E. Kalau kita sampai kotak E, submit. Oke, selesai. Semuanya sudah terganti. Nah, selanjutnya udah selesai terganti, kita format dulu. Format tahunnya. Bagian tahunnya kita format. Pilih yang annual years. Oke. Nah, udah di format. Tahunnya selanjutnya kita set dulu. Didetail kan settingnya masih ingat. Statistik, longitudinal, setup, decor. Panelnya kok ini ya? Linear CS time-nya tahun, yearly, submit. Sudah di set. Sudah di set, langsung kita olah ya, langsung kita coba itu uji. Tapi sebelumnya kita itu dulu ya, kita backup dulu biar nggak hilang. Copy. Mana nih? Nah, udah. Nah, kita uji datanya ya. Kita uji datanya dengan cara klik statistik, linear model, salah panel, statistik, panel, mana nih panel? Linear regression. Dependent variabelnya growth, ekonomi, tumbuhan ekonomi. Dependennya selain itu ya, konsumsi, PDRB, investasi. Kelebihan PDRB juga gede. Dah, submit. Nah, ini dia keluar datanya ya. Menggunakan data kayak data terus kita coba pakai yang aplikasi yang uji autokorelasinya ya. Karena ini panel tadi kan, kita coba statistik, terus linear regression diagnostic. Nih, coba ini hetero dulu pertama. Yang Bruce, Pagan, error, terus yang selanjutnya coba yang error juga ya.
Terus yang F statistik error juga. Kita coba yang multiko-nya ya, yang multiko, yang fit error, dan juga kita coba yang DW-nya, Durbin Watson-nya error juga. Nah, kenapa error semua untuk aplikasi untuk yang data panel itu dikarenakan tidak perlu melakukan uji asumsi klasik pada data panel. Jadi data panel itu uji asumsi klasik itu bisa dilakukan di data cross section atau data cross section atau data time series. Jadi panel itu tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik, maka itu hasilnya error dari mulai heterokedastisitas, multiko ataupun autokorelasi, itu error hasilnya. Oke, sekian cara dari saya dengan cara men-setting dan juga mengolah data menggunakan Stata. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.